Oke, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji Syarah Isabuji menggunakan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Zakaria Al-Ansari Al-Muqta'. Kita sudah sampai ke pembahasan al-aks atau konversi, kebalikan. Nah, melanjutkan dari yang kemarin bahwa yang namanya istidlal itu ada dua, ada istidlal mubasyir dan ada istidlal ghair mubasyir. Istidlal mubasyir ini kemarin yang sudah saya sempat sebut adalah apa? Taqabul. Di mana ada beberapa pembahasan di situ, antara lain tanaqud, kemudian tabot, dan seterusnya itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan satu lagi dari apa namanya, istidlal mubasyir yang kerap disinggung oleh manatiqah, yakni adalah al-aks, konversi. Berbeda dengan tabotut atau apa namanya, tanakut, bahwa tanakut ini adalah satu hukum di mana kita mengharuskan jika yang satu benar maka yang satu keliru, dan jika yang satu keliru maka yang satu benar. Tapi kalau akes ini sebaliknya, karena dia konversi, maka jika yang satu benar otomatis yang lainnya juga benar. Allahu Akbar. Nah, akes ini ada 3 jenis, ada akes mustawi, kemudian nanti ada beberapa akes yang lain. Cuman yang pertama kali dibahas biasanya adalah akes mustawi, walaupun Syekhul Islam membahas akes mustawi paling akhir justru. Tapi tidak apa-apa, kita bahas paling awal aja. Akes mustawi. Apa itu akes mustawi? Akes mustawi ini secara definisi adalah ayyusayyira at-tarf al-awwal thaniyan wa at-tarf ats-tsani awalan ma'a baqa'i salbi wal ijab wa tasdiq. Ma'a baqa'i as-salbi wal ijab wa tasdiq. Berbeda dengan yang kemarin tanakut. Kalau tanakut itu justru yang kita rubah adalah kamiyah dan kaifnya. Jadi kalau kaifnya itu adalah mujabah, maka kita rubah menjadi salibah. Kalau kamiyahnya itu kulliyah, maka kita rubah jadi apa? Juz'iyah. Nah, kalau akes ini kita tidak merubah kaif dan kamiyahnya. Yang kita rubah hanyalah posisi torf awal ke torf tsani. Mahmul menjadi maudhu, maudhu menjadi mahmul, atau muqaddam menjadi tali, dan seterusnya. Ayyusayyira at-tarful awal thaniyan at-tarful tsani awalan ma'a baqa'i salbi wal ijab. Salbi wal ijab wa tasdiq. Proses merubah sisi awal ke sisi yang kedua, sisi yang kedua ke sisi yang awal. Maaf baqa'i salbi wal ijab, tapi salbnya dan ijabnya tetap tidak kita rubah,
Wa tasdik, tasdiknya juga tetap tidak kita rubah. Misal contohnya adalah kata-kata la syai'a minal insan bihajar. Contohnya apa? La syai'a minal insan bihajar. La syai'a minal insan bihajar. Tidak ada satupun dari manusia yang merupakan batu. Maka membuat akesnya gimana? Gimana? La syai'a minal insan bihajar berarti piye? La syai'an minal hajar bi insan. Iki piye to kok bulet? La syai'a ini gimana sih? Apa gitu? Masa gini? Iya begitu. Oh ini loh. Nah. Masa gini? Iya. Nah iya itu. Nah gimana? La syai'a minal insan bihajar berarti otomatis akesnya adalah, konversinya adalah tinggal kita rubah mana torf awal, mana torf tsani, kan begitu aja tuh sebetulnya. Torf awalnya adalah maudhu'nya maudhu'nya adalah syai'a minal insan, terus maf'ulnya bihajar. Berarti tinggal kita rubah la syai'a minal hajar insan, begitu. Nah, torf awalnya minal insan ini kan. La syai'a minal hajar insan. La syai'a minal insan bihajar artinya tidak ada satupun dari batu yang merupakan manusia. Maka otomatis konversinya, kebalikannya yang juga sama-sama benar adalah la syai'a minal hajar bi insan, tidak ada satupun dari batu yang merupakan apa? Manusia. Berbeda dengan tanakut. Kalau tanakut itu misalnya ini benar maka ininya salah. Tapi kalau ini enggak. Karena ini konversi akes, maka jika ini benar, maka apa? Yang ini benar juga. Yang akesnya juga benar. Jika yang asolnya benar, ini namanya asol, maka akesnya juga benar. Jadi, tapi, nah ini dia. Tapi kalau ini misalnya ini salah, apakah ini otomatis salah? Belum tentu. Karena kalau kita lihat dari sisi definisinya, dia hanya mengharuskan ma'abaqo isal bil ijab buat tasdik, hanya dari si tasdik saja. Takdzib tidak dibahas. Takdzib tidak dibahas. Hukumnya sama seperti lazim dan malzum. Lazim dan malzum. Contoh lazim malzum apa? Contoh lazim malzum. Zaujiyah wal arba'ah. Zaujiyah itu apa? Genap. Arba'ah itu angka 4. Zaujiyah itu lazim, arba'ah itu malzum. Kalau saya menyebutkan lazim, kalau saya menyebutkan kata-kata genap, otomatis 4 masuk di situ enggak? Ya, Masuk di situ. Enggak, sorry. Kembali. Kalau saya menyebutkan 4, otomatis Iya genap. genapnya mesti ada enggak? Atau kalau 4 itu mesti genap enggak? Gitu loh. 4 mesti genap enggak? Ya. Iya dong. Tapi kalau genap mesti 4 enggak? Enggak. Enggak mesti, karena genap bisa 2, bisa 8, bisa 10, bisa 1000 dan seterusnya. Kalau lazimnya kalau malzumnya benar, otomatis lazimnya juga benar. Tapi kalau lazimnya benar, belum tentu malzumnya benar. Jadi kesimpulannya, idza sadaqa al aslu. Jadi kesimpulannya idza sadaqa al aslu sadaqal aqs. Sadaqa al aqs. Yang kedua, idza kadzdzaba al-aslu lam yalzam min sidqil aksi aw kadhibi. Idza kadzdzaba al-aqs al-asl lam yalzam min sidqi al-aqs aw kadhibi. Ini kan kaidah lazim malzum sebetulnya. Jadi idza sadaqa hadza
lazima sodaqah hadza kan begitu. Ya kan? Idza sodaqah hadza lazima sodaqah hadza. Walakin idza kadzaba hadza lam yalzam min sidqi hadza au kadhi. Jadi kalau ininya benar otomatis ini benar, tapi kalau ininya keliru belum tentu ini benar dan belum tentu ini keliru. Paham? Nah, langsung saja maka kaidahnya, saya langsung saya tulis kaidahnya langsung aja dalam lazim malzum ini al-qawaid fil akas. Kaidah dalam akas yang pertama syakhsiyah mujabah. Syakhsiyah mujabah akasnya apa? Juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Kenapa kok juz'iyah? Ya karena syakhsiyah itu apa namanya? Gak bisa kalau kamu buat menjadi kuliah, gak bisa. Nanti akan kelihatan. Contoh begini, contoh Zaidun qaimun, ya kan? Contohnya apa? Zaidun qaimun. Ini kan apa ini? Ini kan syakhsiyah mujabah kan? Zaidun itu syakhsiyah, Zaidun qaimun itu qadhiyah syakhsiyah. Kemudian karena tidak ada salibahnya maka kita katakan ini mujabah, syakhsiyah mujabah. Akasnya apa? Akasnya otomatis baliknya gimana baliknya? Kan kalau dibalikkan balik qaimun zaidun. Gak bisa kamu mengatakan kullu qaimin zaidun, setiap yang berdiri berarti zaid. Berarti zaid berarti. Maka kita cukup mengatakan zaidun qaimun, akasnya apa? Ba'du qaimin zaidun. Ba'du qaimin zaidun. Sebagian dari orang yang berdiri adalah zaid. Kan sebenarnya akas itu tinggal dibalik. Iya, tinggal dibalik. Tanpa berubah ijab wasal, ya tanpa merubah ijab wasal. Tapi ini kenapa ini berubah surnya? Kenapa yang dirubah adalah kamiyahnya dirubah. Ini memang harus dirubah, kalau nggak gitu nggak benar, malah keliru. Nanti akan saya tunjukkan beberapa cara pembuktian akas itu benar atau tidak. Ada 3 cara pembuktiannya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, syakhsiyah salibah, akasnya kulliyah salibah. Syakhsiyah salibah, akasnya apa? Kulliyah salibah. Contohnya apa? Misalnya syakhsiyah salibah contohnya apa? Misal Zaidun, Zaid terus ganti orang. Zidan. Zidan laisa mutazawijan. Ya kan? Laisa mutazawijan. Betul. Hah? Betul. Maksudnya sampai berapa tahun lagi? Oh iya. 40 tahun lagi. Oh, Zidan laisa mutazawijan. Zidan itu tidak menikah. Ini kan apa? Syakhsiyah apa? Salibah. Kebalikannya apa? Kulliyah salibah. Nggak bisa kamu balik nanti kebalikannya menjadi laisa minal misalnya ba'du mutazawijin laisa bizidan, nggak bisa. Kamu harus kulliyah salibah. Berarti apa? Kullu mutazawijin. Nah, laisu bizidan. Nah ini ya. Zaidun ya sini lah pokoknya. Kalau kita mengatakan Zidan itu bukan mutazawij, berarti kebalikan yang juga sama-sama benar adalah ya semua orang yang mutazawij itu mesti bukan Zidan. Udah pasti itu. Oke. Sekarang yang ketiga kalau mujabah kulliyah maka akasnya apa? Mujabah kulliyah akasnya adalah mujabah juz'iyah. Apa? Mujabah juz'iyah. Iki sing pengecualian aja apa? Pengecualian enggak, ini semua yang saya sebut ini semua. Dan kebetulan ini lagi pengecualian. 3 yang awal pengecualian. Ya. Keempat mujabah juz'iyah juga. Mujabah juz'iyah akasnya apa? Mujabah juz'iyah.
juz'iyah. Kemudian yang kelima, salibah salibah kuliah, akisnya juga salibah kuliah. Salibah kuliah, akisnya salibah kuliah. Yang ketujuh, muhmalah mujabah, akisnya apa? Muhmalah. Muhmalah mujabah, akisnya? Juz'iyah mujabah. Coba ya. Muhmalah mujabah, akisnya adalah juz'iyah mujabah. Kok agak beda dengan catatan saya? Coba ya kita buktikan dulu. Muhmalah mujabah apa contohnya? Al-insan hayawan. Oke. Taruh sini aja al-insan. Al-insan hayawan. Maka akasnya adalah otomatis Ba'dul hayawan insan. ba'dul hayawan insan yakul. Ba'dul hayawan apa? Insan juz'iyah mujabah. Betul. Oke. Yang terakhir adalah bukan. Oh, salibah juz'iyah belum. Oh iya, salibah kuliah udah kan? Salibah juz'iyah, oh iya belum salibah kuliah, salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah la aksalaha. La aksalaha lazim. La aksalaha lazim. Enggak ada akis yang lazim. Apa? Mumalah juz'iyah. Hah? Oh iya, mumalah salibah kebalikannya apa? Kauno juga kan? Oh iya, berarti ya masukkanlah mumalah salibah. Ya, di sinilah mumalah salibah. 10. Ayo semua. Mumalah salibah atasnya juga. Mafish. Oke. Mafhum ya sampai sini ya. Ini kaidah-kaidahnya nanti bisa kalian cek sendiri, kalian coba sendiri. Tapi yang jelas akes itu kebalikan dari perbedaan akes dengan apa namanya yang kemarin kita bahas tanakut itu adalah kalau akes itu jika asalnya benar maka nanti akesnya juga benar. Kalau tanakut justru kebalikannya asalnya benar maka nanti tanakutnya udah pasti keliru. Nah sekarang kita coba ada 3 cara membuktikan apakah proses akes kita itu benar atau tidak. Akes kita itu benar atau tidak. Ada beberapa cara untuk membuktikannya. Yang pertama disebut sebagai burhanul iftirad. Allah. Pertama disebut sebagai burhanul iftirad. Burhan apa? Burhanul iftirad. Burhanul iftirad itu bagaimana? Burhanul iftirad itu pertama kita mengasumsikan, burhanul iftirad namanya, pembuktian asumtif. Jadi kita membuktikan secara kita asumsikan dulu pertama. Nufridu al-mautu. Jadi alladhi huwa insan. Jadi dalam contoh misalnya kita contoh al-insan hayawan misalnya ya. Kita anggap sebagai apa namanya? Kita anggap sebagai syai'an muayyanan mausufan. Syai'an muayyanan mausufan. Oke, coba kita pakai burhanul iftirad, misalnya qadhiyahnya adalah kullu insan hayawan. Setiap manusia adalah hewan. Ini berarti maksudnya apa? Kulli apa? Kulli salibah. Kulli salibah mana? Kulli salibah maka nanti kebalikannya akasnya juga kulli mujabah sorry kok salibah. Kulli mujabah. Oke. Kulli mujabah akasnya adalah juz'iyah mujabah, berarti kullu insan hayawan maka kebalikannya adalah ba'du hayawan. Ba'du hayawan
ihsan. Oke, akasnya. Ini benar dong ini. Benar kan? Cara membuktikan ini benar apa enggak bagaimana? Kalau menggunakan burhan iftirati, sebetulnya kita pertama kita asumsikan, kita jadikan maudhu dan mahmulnya ini sesuatu tersendiri ya. Kita jadikan dia sesuatu tersendiri yang muayyan, yang disifati. Contoh misalnya ihsannya ini kita jadikan sebagai misalnya kullu zaid insanan. Kullu zaid insan. Jadi insannya itu kita jadikan sebagai apa? Satu sifat tersendiri, satu hal muayyan yang tersifati dengan maudhu ini insan. Kullu zaidun insanun wa kullu zaidun natikun. Natikun. Kita jadikan sebagai muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Kita jadikan dia sebagai muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Natijahnya apa nih natijahnya? Kias syakal berapa nih? Kias syakal berapa? Assalamualaikum. 3 Kias syakal 3. Kias syakal 3. yang sama di awal kan. Dalam kias syakal 3 ketika terjadi apa namanya kuli ketemu kuli, maka bagaimana? Otomatis natijahnya apa namanya ini dicoret-coret apa namanya hak ausatnya menjadi ba'du insan natik. Kok natik sih? Kullu zaid insan, kullu zaid hayawan harusnya. Salah. Kullu zaidun insanun, kullu zaidun hayawan. Lah kok bisa kullu zaid hayawan? Ya iya, setiap kan insan kan hayawan natik, berarti ya zaid juga hayawan mestinya. Maka menjadi apa? Ba'du insan hayawan sama. Namanya burhan iftirat, burhanul iftirat. Cara membuktikan akes dengan cara kita jadikan masing-masing dari maudhu dan mahmul itu satu qadhiyah tersendiri yang dia menjadi sifat dari sesuatu. Kullu zaitun insanun, kullu zaitun insan, kullu zaitun hayawan. Kita susun menjadi qadhiyah sughra dan qadhiyah kubra. Maka menjadi ba'du insan hayawan. Sindur batu hayawan. Yang ba'du hayawan. Lain kalau sing contoh kalau aku sih batu hayawan insan ini nanti jadi batu insan hayawan kan salah itu batu insan hayawan. Maksud sebagai manusia. Iya, ba'du hayawan insan. Harusnya kalau zat hayawan yang dulu. Oh iya, harusnya maudhu'nya, berarti harusnya maudhu'nya ini kita jadikan sebagai muqaddimah apa kubronya ya. Iya. Maudhu'nya adalah muqaddimah kubro. Kullu zaidun hayawan itu pertama. Mahmulnya menjadi muqaddimah sughra, maudhu'nya menjadi muqaddimah kubro. Kullu zaidun insan. Maka natijahnya apa? Kullu insan. Ba'du hayawan insan. Ba'du hayawan insan. Oke, ini yang pertama. Kemudian burhan yang kedua ada yang disebut dengan burhanul aks. Burhanul aks. Burhanul aks. Burhan aks adalah kita cari nakid tanakut dari akesnya. Kita pakai contoh yang sama aja. Kita pakai contoh yang sama, kullu insan hayawan misalnya. Kullu insan hayawan. Maka nanti akesnya apa? Ba'dul hayawan insan. Nah, kita cari tanakut dari ba'dul hayawan insan ini. Tanakutnya apa? Tanakutnya apa? La syai'a minal insan, la syai'a minal hayawan fi insan, ya kan? La syai'a minal hayawan fi insan. Karena kebalikannya apa namanya suruh juz'iyah adalah kuliah, la nafi jinsi, la ya kuliah. Kemudian kebalikan dari ini kan mujabah, kebalikannya salimah, la syai'a minal hayawan fi insan. Oke. Kalau ini benar, ini otomatis salah, pasti. Tapi kalau ini salah, maka ini otomatis benar.
Maka karena kita sedang membuktikan apakah ini benar apa enggak, kan anggaplah ini benar. Anggap aja, anggap ini benar. Ya kan? Anggap ini benar. Nufridu hadza sahih misalnya. Tanakutnya. Tanakutnya kita anggap benar. Kalau emang tanakutnya benar, maka kita cari akesnya. Akes dari tanakut ini. Karena akesnya dari benar adalah benar. Idza sadaqa hadza lazima sadaqa hadza. Apa akesnya? La syai'a minal insan bihayawan. La syai'a minal insan bihayawan, ya kan? La syai'a minal insan bihayawan. Oh enggak dong. Akes dari la syai'a minal insan bihayawan ini berarti apa? Salibah apa? Mujabah? Salibah. Apa nih? Salibah kuliah kan? Salibah kuliah. Salibah kuliah adalah Salibah kuliah. salibah kuliah. Benar. Ini salibah kuliah la syai'a minal insan bihayawan. Iya kan? Misalnya salibah kuliah. Bukan salibah juz'iyah ya? Oh, Mas, sebentar. Salibah kuliah akesnya apa? Salibah kuliah. Salibah kuliah. Salibah kuliah juga ya? Podo ya? Mati jahit tadi salah. La syai'a, sebentar. La syai'a minal insan bihayawan. Oh iya benar, sorry benar. La syai'a minal hayawan insan, maka akesnya apa? La syai'a minal insan bihayawan. Nah ini berbeda, khulf. Terjadi khulf di sini. Padahal asalnya mengatakan apa? Kullu insan hayawan, tapi ini jelas berbeda. La syai'a minal insan bihayawan. Aslinya mengatakan setiap manusia itu hewan. Terus tiba-tiba ini mengatakan la syai'a minal insan yang terjadi khulf. Karena ini khulf, ini salah, otomatis ini salah. Kalau ini salah, ini pasti udah benar. Nah, maksudnya gitu. Itunya burhanul akes. Kita cari keterbalikannya, kita cari konversinya. Dengan cara kita ambil tanakutnya dulu, kemudian kita pakai aksnya. Kalau tanakutnya benar, maka otomatis akesnya juga benar. Kalau ternyata antara ini dengan ini kok benar, maka akes yang kamu buat keliru. Akes yang kamu buat apa? Keliru. Nah ini contoh yang benar. Mafhum? Nah yang ketiga ada burhanul khulf. Burhan apa? Ada burhanul khulf. Allahu Akbar. Burhanul khulf. Kalau burhanul khulf ini adalah kita menjadikan asal dengan naqidul asal sebagai dua sebagai satu kias. Kita jadikan sebagai satu muqaddimah ula yang muqaddimah sughra, yang kedua muqaddimah kubra. Kita jadikan kias. Jadi yudhammu dzalikan naqid ilal asal. Yudhammu atau bidhammi dzalikan naqid ilal asal. Kita menggabungkan nakidnya dengan asalnya menjadi satu bentuk kias. Menjadi satu bentuk apa? Satu bentuk kias. Sehingga nanti natijahnya adalah yumtiju salba syai' an nafsi. Natijahnya mesti akan terjadi salbu syai' an nafsi, menafikan sesuatu dari dirinya sendiri. Contoh misalnya, kita pakai contoh yang sama. Kullu insan hayawan asalnya kan? Kullu insan hayawan. Ini qadiyah muqaddimah sughra. Muqaddimah kubronya adalah nakid dari la syai'a minal insan bi hayawan. Kan nakid dari kullu insan hayawan kan gitu kan? La syai'a minal insan bi hayawan kan begitu. La syai'a minal insan bi hayawan. Maka apa? Ya ini kan nakidnya, baik. Maka natijahnya adalah la syai'a, ini kan mujabah kuliah, terus ini salibah kuliah. Maka otomatis natijahnya ketika gabung antara salibah dengan mujabah, yang kita ambil adalah salibah. Ya enggak? Ketika nakad saya tahu. La syai'a ini kan apa? Salibah kuliah. Ini kuliah. Gak berarti ya. Enggak berarti ya. Maka natijahnya adalah salibah
kuliah juga. Iya. Berarti kita mengatakan la syai'a minal insan bi insan. Natijahnya la syai'a minal insan bi insan. Tidak ada manusia yang merupakan manusia. Itu namanya salbu syai'in an nafsi. Dan ini muhal. Salbu syai'in an nafsihi. Muhal. Kalau muhal berarti otomatis apa? Akasnya benar. Ya. Tanakut ya. Apa? Itu kalau insan hayawan itu semuanya lain minal insan hayawan tanakut. Mana? La syai'a minal insan bi hayawan. Iya, tanakutnya. Tanakut. Oh, bukannya Pak dulu Nakutnya. salibahan. Makanya Kalau di Salsulum wa itakun mujabatan kuliah nakiduha salibatun juz'iyah. Ya, benar. Kullu insan hayawan. Kontringan ba'diyah salibah. Nakitnya adalah la syai'ah minal insan bi hayawan. Harusnya apa? Nakitnya. Kalau itu dia tatat sih maksudnya. Bentar. Harus tadat mungkin. Tapi ini nakit. Bidom minadzalikan nakit ilal asal. Bidom minadzalikan nakit ilal asal. Kullu insan hayawan. Nakitnya adalah la syai'ah minal insan bi hayawan. Tapi nggak salah sih. Tapi La syai'a minal insan bihayawan. Nah ini disebutkan di kitab juga ada Pak ya. Allah Akbar. Paling nakit manja sih, tadat maksudnya. Terus kalau begitu tanakut yang pertama. Tanakut yang pertama. nggak itu bisa juga itu jadi kontra juga. Dari Cuman tanakut. Tapi tidak. bukan pakai rumus tanakut dan pakai rumus halus. Kullu insan ya au yudammu dzalikan naqid satu au yudammu dzalikan naqid yusama burhanul khulf huwa ayudam naqidul matlub ila qadiyatin shalibatin yang dijawab muhal fa yaqulu ma atta ila hadzal mal ila naqidil matlub wa la yakhfa ijra'u bil mithal wa yusama khalfan li annahu ya'ti lil khulf. Oke mana tadi kullu insan hayawan itu kan asalnya. Kemudian Nakitnya. nakitnya la syai'a minal hayawan bi insan. Minal hayawan makanya. Oh iya gini. Sorry gini. Akes. La syai'a minal hayawan bi insan bukan. Nah, ya jadi gini ceritanya ya. Gimana tuh? Ceritanya gini. Yang kita ambil itu bukan nakit dari kullu insan hayawan. Yang kita ambil itu nakit dari akesnya. Karena kan kita ingin membuktikan akes kan. Akes ini bener nggak? Kita pakai akesnya dulu. Akesnya kullu insan hayawan apa? Ba'dul hayawan insan. Nah, nakit dari ba'dul hayawan insan apa? La syai'a minal hayawan Insan. insan. Nah, ini baru benar. La syai'a minal hayawan insan. Nah, jadi bukan nakit asalnya langsung, tapi nakit dari akesnya asal. Nakit dari akesnya asal. Maka natijahnya la syai'a minal insan bi insan. Udah pasti keliru dong ini. Kalau ini udah pasti keliru, maka akesnya udah pasti benar. Selesai. Ini silogisme. Hah? Kalau insan. Iya, Pak. La Silogisme. syai'a insan hayawan. Ya. Oke, mafhum? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan akes yang lain. Ada 3 akes lagi, jadi kita sat-set aja. Saya hapus. Iya mas, Ndi? kakek atau soalnya Sing ndi? sing beranu. Yang nomor 3 aja. Khulf ya. Lah ya burhanul khuluf itu kan ayyudhamma dzalikan naqid ilal asal. Kita menjadikan satu antara naqid dengan asalnya. Asalnya kan kita pakai contoh tadi kullu insan hayawan sama kayak ini kan. Kita cari akesnya dulu pertama karena kita ingin membuktikan apakah akesnya itu benar atau tidak. Maka kita datangkan akesnya kullu insan hayawan adalah ba'du hayawan insan. Terus kita cari nakitnya, nakit dari akes ini yaitu la syai'a minal hayawan bi insan. Kita gabunglah antara asal dengan nakitnya. Asal dengan nakit dari akes maksudnya.
asalnya kullu insan hayawan menjadi muqaddimah sughra, kemudian la syai'a minal hayawan bil insan kita jadikan sebagai muqaddimah kubra. Maka natijahnya adalah la syai'a minal insan bil insan, berarti salbu syai'in an nafsihi. Nah, salbu syai'in an nafsihi muhal, enggak mungkin. Mesti keliru. Kalau ini keliru berarti muqaddimah kubranya keliru. Kalau muqaddimah kubranya keliru berarti ini benar. Iku natijahnya nggak rumus silogisme gitu. Iya. YouTube. Nah, udah kan Yutomi juga mas. Ya. Tutu Yutomi. Kata yudomu sih. Yudomu dari kanan kecil aja kayaknya yudomu kayak. Tapi sama aja. Allahu Akbar. Ya? Dan cepetan. Wes, oke. Mana nih menghapusnya? Nah, masih ada tiga akes lagi. Akes yang pertama adalah sebenarnya ada yang disebutkan musonef 2 sih. Cuman disebutkan 2 aja lah ya, nggak usah 3. Oh, nanggung. Hah? Nanggung. Kalau ada 4 ya 4 ya. Masane nulis ngene iki ra kesel ya. Tapi ya jenang. Ya Allah. Itu tuh belum dari itu. Hah? Ini belum. Kalau akes mustawi itu adalah merubah torful awal tanian atau torful tani awalan tanpa merubah kamiyah dan kaif. Nah, maka di akes-akes setelah ini ada beberapa variasi akes di mana yang kita rubah hanya yang kedua saja, dan yang kita rubah adalah kalau dia mujabah kita rubah jadi salibah, pokoknya gitu-gitu sebetulnya. Jadi otak-atik akes mustawi. Tapi akes ini agak jarang dipakai dan memang jarang dipakai. Yang pertama ada yang disebut sebagai aksu naqidul muwafiq. Aksu naqidul muwafiq. Akes naqid al muwafiq. Apa itu akes naqid muwafiq? Akes naqid muwafiq adalah ja'lu naqidil awal thaniyan wa naqidu thani awalan. Atau kalau istilahnya musonef adalah tabdilu tarful awal, tabdilu tarf al awal minal qadiyah binaqidit tsani, binaqid at-tsani minha wa aksuh. Wa aksuh ma'a baqa'i sidq wal kaif. Sidq wal kaif. Contoh. Jadi pertama di sini berarti di sini ada dua langkah di sini. Coba kamu perhatikan. Tabdilut tarf al awal minal qadiyah binaqidit tsani minha wa aksuh. Misal torful awal dari saya langsung kasih contoh aja. Contoh ada 2 langkah di sini. Yang kita pakai contoh misalnya kullu jumdi syuja'un. Kullu jumdi syuja'un. Setiap pasukan atau setiap tentara itu adalah syuja', pemberani. Yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita lakukan adalah menjadikan antara mahmul dan maudhu ini dua-duanya kemasukan mahsurah salibah. Jadi kita masukkan, ini kan mujabah nih, ini kan positif. Jundi kan apa? Positif. Negatifnya adalah la jundi. Suja positif, negatifnya la suja. Maka otomatis menjadi apa? Enggak, bukan laisa. Ini bukan qadiyah salibah ya. Ini bukan qadiyah salibah. Kullu ma la jundi la suja. Kullu ma la jundi la suja. Ini qadiyah mujabah loh ini.
Karena yang kita solve itu bukan Ya. bukan nisbahnya. Oh iya. Ini qadiyah mujabah ini. Kullu ma la jundi la suja. Setiap yang bukan jundi, bukan tentara, itu bukan pemberani. Salah nggak? Salah dong. Karena qadiyah yang pertama cuma mengatakan setiap tentara itu pasti pemberani. Kita nggak pernah mengatakan yang bukan, oh kalau gitu yang bukan tentara nggak berani loh. Nggak juga. Banyak yang bukan tentara pemberani juga banyak. Nah, maka akasnya bukan ini. Akasnya adalah yang ketiga itu lah, setelah kita jadikan nakid dari awal minat tani, kita jadikan awal kita cari nakidnya, yang tani kita cari nakidnya, baru kita balik menjadi apa? Kullu ma la suja la jundi. Nah, kullu ma laisa bisuja juga bisa. Bisuja huwa laisa bijundi. Setiap yang bukan seorang pemberani, kullu ma huwa laisa bisuja. Jadi nisbatnya ada di sebelum laisa ini. Huwa laisa bijundi. Segala sesuatu yang bukan suja itu pasti bukan tentara. Lah ini baru benar kalau ini. Ini benar. Jadi oke. Itu ya. Nah, sekarang langsung aja kaidah-kaidahnya adalah kulli mujabah, maka akas naqidul muwafiqnya adalah kulli mujabah. Kulli mujabah, maka akas naqd muwafiqnya adalah kulli mujabah yang sama. Kulli mujabah. Ini contoh kulli mujabah nih tadi. Kalau kulli salibah, maka muwafiqnya apa? Muwafiqnya adalah juz'i salibah. Ini dijelaskan Imam Athor ya Mas? Ya. Kemudian juz'i salibah, maka atas muwafiqnya adalah juz'i salibah. Nanti kalian buktikan sendiri aja lah ya. Juz'i mujabah, atas muwafiqnya tidak ada. La aksa lah, tidak ada. Oke, ini satu disebut sebagai apa? Akas naqid al muwafiq. Nanti kalian cari sendiri contoh-contohnya yang lain. Kemudian ada yang setelahnya ada akas naqid al mukhalif. Akas naqid al mukhalif. Apa itu akas naqid mukhalif? Akas naqid mukhalif adalah tabdilut taraf al awal min al qadiyah. Tabdilut taraf al awal min al qadiyah binaqid tsani. Binaqid at-tsani wa tsani bi'aksil awal. Wa tsani bi'ainil awal, sorry. Bi'aini al-awwal ma'a baqa'i sidqi dunal kaif. Ma'a baqa'i sidqi dunal kaif. Ini beda dengan yang pertama tadi. Yang kedua ini contohnya adalah, pertama sama-sama ada dua langkah ya. Langkah yang pertama misalnya qadiyahnya apa? Kullu insan hayawan, sama ya. Kullu insan hayawan. Maka langkah yang kedua adalah kita merubah torf taninya saja. Torf taninya apa? Hayawan kan? Torf awalnya adalah insan, torf taninya adalah hayawan. Kita rubah torf taninya menjadi salibah. Bukan salibah sebetulnya. Kita rubah menjadi nakid. Nah, itu dia. Kita rubah menjadi nakidnya hayawan. Berarti bunyinya gimana? Kullu insan apa? Laisa ya hayawan.
laisa bihayawan. Setiap manusia bukanlah hewan. Ini jelas keliru. Nah, baru kemudian kita balik, kita akes. Nah, jadi yang pertama kita cari nakid dari torfani yaitu mahmul, kemudian baru kita balik. Jadinya apa? La syai'a mimma la. Nah, di sini yang membedakan adalah ma'abaqo isidki dunal kaif. Kaifnya berbeda. Kaifnya berbeda. Kaifnya itu apa? Yo, mujabah salibahnya. Kalau tadi itu mujabah, kuli mujabah, maka nanti akes nakidul mukhalifnya sudah pasti kuli salibah. La syai'a mimma, mimma laisa bihayawan laisa bi insan. Kullu la syai'a mimma laisa bihayawan insanan. Tidak ada satupun yang bukan hewan merupakan manusia. Benar kalau ini. Benar. Ini yang disebut sebagai akes nakid al mukhalif. Mafhum? Apa artinya? Hah? Artinya Segala sesuatu yang bukan hewan maka otomatis Bukan. manusia. Oke. Seperti biasa kaidahnya adalah kulli mujabah otomatis ketemu dengan mukhalif. Nah, mukhalif menjadi kulli salibah. Nah, harus beda ya mujabah dan salibahnya. Yang beda kaifnya saja. Yang beda apa? Kaifnya saja. Kalau ini ma'abaqo'il sidqi wal kaif. Kaifnya sama sebetulnya semua ini. Tapi kalau ini beda di kaifnya, mujabah salibah. Yang tadi kulli mujabah terus tiba-tiba akesnya menjadi kulli salibah. Dirubah dan yang dirubah hanya bagian keduanya, torfannya saja. Kalau kulli salibah maka otomatis apa? Kulli salibah akes mukhalifnya apa? Kulli mujabah. Kan tinggal dibalik aja. Kemudian juz'i salibah maka atas mukhalifnya apa? Juz'i mujabah. Kemudian juz'i mujabah berarti apa? Atas mukhalifnya adalah tidak ada. La aksa. Ya. Terakhir satu lagi. Akes nakid al-mahmul. Saya taruh tengah aja ya. Karena ini gampang sebetulnya. Lebih gampang dari yang lain. Oke. Nakad mahmul. Apa definisinya? Definisinya adalah al-istidlal bi ja'lil mawdu' at-tsani kama huwal awwal ja'lil mawdu' at-tsani kama huwal awwal wa ja'lil mahmul at-tsani naqidul awal ma'a taghyiri kaifiyati tsani minal awal. Taghyiri kaifiyati tsani minal awal. Oke, langsung aja. Berarti ada dua langkah juga di sini. Langkah yang pertama adalah misalnya kita pakai contoh yang tadi kullu insan hayawan. Ya kan? Kullisan hayawan ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita merubah mahmul menjadi nakidnya. Kita merubah mahmul ke nakidnya. Mahmulnya mana? Hayawan, ya kan? Ya kan? Kullu insan hayawan. Mahmulnya mana? Hayawan. Maka langkah yang pertama adalah kita rubah ke nakidnya. Nakidnya berarti menjadi kullu insan la hayawan gitu ya. La hayawan.
Terus habis itu langkah yang ketiga adalah merubah kaifiyah dari qadhiyahnya. Nah, merubah kaifiyah dari qadhiyahnya. Kaifiyahnya apa nih di sini? Mujabah. Mujabah, maka kita rubah menjadi salibah. Maka bunyinya apa? La syai'a. La insan huwa la hayawan. La insan huwa la hayawan. Tidak ada manusia yang tidak hewan. Tidak ada manusia yang tidak, atau la syai'a minal insan huwa laisa bihayawan. Tidak ada manusia. Jadi akes itu kan identik dengan apa namanya, merubah mahmul ke maudhu, maudhu ke mahmul kan begitu. Tapi ini enggak. Mahmulnya tetap pada mahmul, maudhu tetap pada maudhu, yang kita rubah apanya? Kaifiyahnya saja. La insan huwa la hayawan. Nah, kemudian kaidahnya adalah kulli mujabah akes mahmulnya adalah kulli salibah. Udah pasti kulli salibah. Kemudian kulli salibah, kulli mujabah. Kulli salibah adalah kulli apa? Mujabah. Terus juz'i mujabah akesnya apa? Juz'i salibah. Terakhir juz'i salibah apa akesnya? Hah? Apa? Apa? Ada yang bisa nebak? Salah. Ini ada nih, juz'i mujabah. Juz'i mujabah. Contoh yang lain ayo coba, contoh yang lain. Misalnya kullu apa ya? Sama sih kullu insan. Kullu insan fanin. Setiap manusia itu mesti fana. Maka kita cari ininya apa namanya, nakid dari mahmulnya. Kullu insan la fanin. Terus ininya akes nakdul mahmulnya menjadi la insan huwa la fanin. Nah, ini yang mujabah. Coba yang salibah. Mana tadi salibah? Ya, salibah. Kita buat menjadi salibah misalnya apa ya contohnya? Atau gini aja, gini. Yang kita rubah ini aja. Kullu insan, tapi kalau kullu insan lah hayawan. Salah. Coba kita cari yang benar. Apa nih yang kira-kira mahmulnya sejak awal sudah ada nakidnya. Mahmulnya sejak awal ada nakidnya apa kira-kira? Kullu insan la hajar. Ya, kullu insan la hajar kan begitu kan? Iya dong, kullu insan la hajar. Satu. Yang kedua berarti menjadi nakidnya la hajar apa? Ya hajar dong kan begitu. Kullu insan hajar. Maka otomatis nanti ketika kita jadikan ini menjadi salibah menjadi kullu la insan hajar. Apa? La syai'a minal insan. La ya betul. La syai'a minal insan huwa hajar. Betul. La syai'a minal insan hajar. Yes. Wallahu a'lam. Oke. Sekarang kita baca teks redaksinya Syekhul Islam dan Kalian Sol. Yang baca. Mas kali itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi 'ilmihi wa bi 'ilmi masyayikhina wa masyayikhina fid dharain amin. ومن الاصطلاحات المنطقية العكس وهو ثلاثة أقسام. الأول عكس الناقد والعكس الناقد الموافق وهو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني منها وعكسه مع بقاء الصدق والكيف
أي السلب والإيجاب. Ya, jadi di sini beliau yang pertama kali disebutkan itu akad apa? Akad muafi dulu malahan. Jadi akad mustawinya diakhirkan. Beliau mengatakan akad ada 3, walaupun di sini yang saya sebutkan ada 4. Akad ada 3, yang pertama adalah aksun an-naqid al-muafiq. Definisinya apa? Sama seperti yang saya tulis. Tabdilu tarf al-awwal minal qadiyah binaqid tsani minha. Kita merubah tarf al-awwal bagian yang pertama minal qadiyah dari qadiyah binaqid tsani dengan naqidnya yang kedua minha wa aksi dan kebalikannya ma'a qasid wal kaif. Sidqnya dan kaifnya itu masih sama, tidak dirubah, asal wal ijab yakni salab dan ijabnya tidak dirubah. Lanjut. Nahwu kullu insanin hayawan, kullu ma laysa bihayawan laysa biinsan. Aywa, kullu insanin hayawan, maka aksu naqidil muafiqnya apa? Kullu ma laisa bihayawan laisa biinsan, jelas. Jadi ada di sini ada 2 langkah kan? Pertama kita cari kullu ma la insan la hayawan, gitu dulu kan, atau kullu ma laisa biinsan laisa bihayawan. Terus baru kita balik, kita rubah angkas menjadi kullu ma laisa bihayawan laisa biinsan. Lanjut. Atsani aksun naqidil mukhalif. Beliau tidak menyebutkan kaidah-kaidah seperti yang saya sebutkan langsung, karena di sini hanya ya ringkasan aja, ringkasan. Yang kedua, naqid al-mukhalif. Naqid mukhalif apa itu? Wa huwa tabdilu tarafil awwali min al-qadiyyati bi naqid ats-tsani. Terus Wa tsani bi 'ain al-awwali ma'a baqa'i sidqi dun al-kayf. Beliau mengatakan tabdilu taraf al-awwal min al-qadiyyah bi naqid ats-tsani wa tsani bi 'ain al-awwal. Jadi yang kedua itu, yang kita rubah itu hanya yang kedua, yang awal nggak kita rubah sama sekali. Bi'ainil awal. Ketika kita balik, maka yang menjadi mahmul itu nanti apa? Yu'ainul awal. Kalau dia mujab ya mujab, kalau salib ya salib. Tidak dirubah. Terus ma baqaisid dunal kaif. Lanjut. Nahwu kullu insanin hayawanun la syai'a mimma laysa bi hayawanan bi insan. Kullu insan hayawan, maka naqidnya apa? Naqid akas naqid mukhalifnya adalah la syai'a mimma laisa hayawanan bi insan. Lanjut. Fasumya hada mukhalifan li takhalufi tarafaihi ijaban wa saliban. Walladhi qablahu muwafiqan li tawaqqufihi fi bima. Kenapa dinamakan akas naqid al-mukhalif? Ya karena li takhalufi tarafaihi ijaban wa saliban, antara taraf awal dan taraf tsani tidak sama dari sisi ijab dan salabnya, sehingga kita katakan mukhalif. Yang kedua, kenapa yang sebelumnya kenapa disebut sebagai muwafiq? Disebut sebagai muwafiq ya karena sama antara taraf awal taraf tsani gitu aja. Terus As-salis wal aqsul mustawi wa huwa al-muradu 'inda al-itlaq. Jadi ketika dikatakan hukum akes, nggak disebutkan ini akes apa nih, akes mustawi atau akes apa namanya, naqid mukhalif, naqid muwafiq, nggak disebutkan. Disebutkan secara mutlak aja, maka yang dikehendaki adalah apa? Akes mustawi. Apa itu akes mustawi? وعليه اختصار المصنف فقال العكس هو أن يصير الموضوع محمولا يصير. Oh, dimajulkan ya. يصير ya, betul. Lanjut. أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجاب بحاله. Beliau di sini mengatakan al-akas wa yusayyara al-mawdu' mahmulan, menjadikan mawdu' sebagai mahmul sebagai mawdu'. Dibalik. Ini yang saya terangkan awal tadi ya, kok isal wal ijab. Sebenarnya ini kata-kata istilah ini atau definisi ini kurang tepat, karena beliau mengatakan mawdu' menjadi mahmul menjadi mawdu', karena yang tepat itu at-tarful awal tsaniyan. Supaya apa? Supaya memasukkan qadiyah syartiyah. Karena sebenarnya qadiyah syartiyah masuk juga di atas. Jadi saya lupa ngasih contohnya sih, apalah. Lanjut. Bimana anna al-asla in kana mujaban fayakunu al-'aksu mujaban aw saliban fasaliban. Jadi tetap aja udah nggak usah dirubah, mujab ya mujab, salib ya salib, selesai, nggak usah dirubah. Lanjut. Wa ma'a baqa'i at-tasdiq wa at-takdhib bihali wa 'abbara ba'dhum bis-sidqi wal kadhibi wa ba'dhum bis-sidqi faqat wa huwa al-haqq. لأن العكس لازم للقضية ولا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم. Coba. Kata-kata kok tasdik wa takdzib bihali. Dia mengatakan antara sidq atau kadibnya, tasdik atau takdzibnya itu tetap tidak dirubah sama sekali. Artinya kalau A-nya benar maka B-nya benar,
kalau A-nya salah maka B-nya salah. Ini seolah-olah secara zahir maknanya seperti itu, padahal ini enggak keliru. Maka sama Syekhul Islam Zakaria dikomentari wa abdara ba'dhum bisidqi wal kadzib, bukan bitasdiqi wat takdzib, wa ba'dhum sebagian yang lain abdara bisidqi faqat. Wa huwa al-haqqu kata beliau. Justru yang benar itu apa? Bisidqi faqat. Seperti yang saya buat ini tadi kan, saya definisi yang saya sebutkan di awal tadi kan, bisidqi dunal kadzib, kan ada dunal kadzibnya. Kenapa? Li'annal aksa lazimun lil qadiyah. Karena akes itu lazimnya qadiyah. Artinya berlaku hukum lazim dan malzum. Idza lazima hadza, idza sadaqa hadza lazima sidqu hadza, wa idza kadhiba hadza la yalzamu min sidqi hadza wa kadhibi. Seperti hukumnya lazim malzum. Jika malzumnya benar otomatis lazimnya benar, tapi jika lazimnya keliru belum tentu lazimnya benar atau keliru. Sama, jika asalnya itu benar maka otomatis akesnya benar. Kalau asalnya keliru belum tentu Asalnya keliru belum tentu akesnya benar atau keliru, belum tentu benar atau keliru. Iya nggak? Coba kita buktikan nanti. Wa la yazumin kadbil malzum kadbal lazim. Ini yang saya terangkan tadi. Fa inna qaulana, karena sungguhnya ketik ucap lanjut. فإن قولنا كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه وهو بعض الإنسان حيوان بخلاف صدق الملزوم يستحيل معه كذب اللازم. Ya, jadi beliau mengatakan ketika kita mengatakan kullu hayawan insan, benar nggak itu kira-kira? Kullu hayawan. Benar nggak? Ya salah dong. Kullu hayawan insan, masa kullu hayawan insan? Setiap hewan manusia. Setiap hewan itu ada kecoa, ada bonobo, ada kuda segala macam. Kan nggak semuanya manusia. Maka ini kadzib dong ini kata-katanya. Fa inna qawla kullu hayawan insan kadzib. Tapi kebalikannya benar nggak? Masih diaksi. Benar kebalikannya. Apa kebalikannya? Ba'dul insan hayawan. Artinya kalau asalnya itu keliru belum tentu akesnya itu keliru. Bisa jadi benar, contohnya ini. Jadi idza sadaqal asal lazima sidqu apa? Malzum. Akes, idza sadaqal asal lazima sidqu al akes. Walakin idza kadzabal asal la yalzam sidqul akes wal akad. Oke. Bihila bisidqil malzumi yastahilu mau kadbul lazim. Nah, beda kalau malzumnya yang benar, otomatis nggak mungkin lazimnya itu salah, sama-sama benar. Lanjut. وليس المراد بصدقهما في عبارة البعض صدقهما في الواقع بل أن يكون الأصل بحيث لو فرض صدقه لزم صدق العكس ومع هذا فالتعبير بتصديق أولى منه بتصديق أولى منه بصدق. Nah ini sebetulnya tatbikul ibarah aja. Yang benar mana? Tadi kan ada para ulama mengatakan pakai tasdik, pakai sidq. Yang mana yang benar? Tasdik atau sidq? Kalau menurut musannif yang benar itu bukan yang benar sih. Yang lebih utama itu takbirnya menggunakan tasdik. Kenapa takbir menggunakan tasdik? Karena ketika kita mengatakan mana tadi? Walisal murad bisidqi ma fi ibaratil ba'd sidqu ma fil waqi. Ketika kita mengatakan ini benar qadiyah ini benar, bukan berarti benar di alam realitas, enggak. Tapi bal ayyakun al aslu bihaitsu law furida sidquhu. Jadi kita asumsikan ini benar gitu loh. Kita asumsikan ini benar. Lazim sidqul akes. Kalau kita asumsikan asalnya benar, maka otomatis akesnya juga benar. Nah, karena sifatnya itu asumsi, maka apa? Fat ta'bir bit tasdiq aula minat ta'bir bis sidq. Tasdiq dengan sidq itu dibedakan. Lebih utama menggunakan tasdik daripada menggunakan sidq. Kenapa? Kalau tasdik kan dari kata sodako yusadiku tasdik, membenarkan, artinya kita anggap benar itu tasdik. Kalau sidq itu seolah kita sudah menjustifikasi ini benar di fil waqi', di alam realitas, padahal tidak demikian. Lanjut. Lianna tasdiq la yaqtadi wuqu'an sidqi. Ibaratu qasiratun 'ala al-hamliyati. Falau qala wa huwa ay yusayyar al-awwala يسير الأول ثانيا والثاني أولا لكان أولا لتناوله الشرطيات. Ini tadi yang saya terangkan juga bahwa kata-kata beliau lianna tasdiq la tadi wuqu'an sidq. Ini yang keterangan tadi yang belum selesai. Dah titik sampai di situ. Wa ibaratu qasiratun 'anil halal hamdiyah. Tadi definisi beliau apa tadi, coba definisinya, kata-katanya. Al-aksu ayyusayyara al-mawdu' mahmulan mahmul mawdan. Ini kan seolah-olah hanya terbatas pada apa? Qadiyah
hamliyah. Karena maudhu mahmul itu kan istilah dalam qadhiyah hamliyah. Seolah-olah syartiyah nggak masuk. Maka kata beliau apa? Wa ibaratu qasiratun alal hamliyah. Ibarat yang beliau pakai itu dalam definisi itu hanya terbatas pada qadhiyah hamliyah. Falau qala, seumpama beliau merubah definisinya bahwa ayyusayyarul awwal tsaniyan wa tsani awalan lakana aula, lebih utama dirubah demikian ayyusayyarul awwal tsani wa tsani awalan. Kenapa? Litanawuli asyartiyat, supaya yang qadhiyah syartiyah bisa bisa masuk ke dalam istilah dalam definisi tersebut. Ini tadqiqul ibarah aja. Lanjut. Wa'lam anna al-aqsa yutlaqu kathiran 'ala al-qadiyyati al-hasilati bi tabdil al-mawdu'i bil mahmul wa aqsihi. Wa inna al-murada bihima al-mawdu'u wal mahmul fi dhikri. A'ni wasfuhuma wasfahuma al-unwani ya al-unwaniyah fala yuraddu bisu'ali bi anna al-aqsa la yusayyar ذات الموضوع والمحمولا لا يصير ذات الموضوع محمولا ووصف المحمول موضوعا بل موضوع العكس ذات المحمول ومحموله وصف الموضوع. Ya, ini sebenarnya penjelasannya agak ruwet sebetulnya ini. Cuman ringkasnya begini, ketika dikatakan bahwa ini lagi-lagi tadqiqul ibarah juga, cuman agak ruwet. Beliau mengatakan wa'lam annal aqsa yutlaqu katsiran 'ala al-qadhiyah al-hasilah bi tabdil mawdu' mahmul aqsi. Akas itu kan didefinisikan sebagai qadhiyah yang terhasil dari mengganti bi tabdil mawdu' bil mahmul, mengganti mawdu' kepada mahmul, dirubah, dibalikkan begitu, waksi dan sebaliknya. Yang dikehendaki dengan merubah itu apa? Al-mawdu' wal mahmul fi dzikri. yakni hanya merubah maudu dan makmul fi dzikri dalam penyebutan saja. Ani wasfahuma al-unwani, yakni pensifatan maudu dan mahmul secara unwan. Unwan itu apa unwan? Hah? Unwan, alamat. Tapi nggak istilah lain, arti lain dari unwan itu anu sebetulnya tanda. Nah, tanda. Jadi pensifatan maudu mahmul pada penandanya. Sehingga kita fala yaitu as-su'al, kita nggak bisa bertanya ai bi anal aksa la yusayyiru dzatal maudu mahmulan wasfal mahmul maudu'an syuf. Sekarang saya tanya, kullu mana tadi contohnya ya? Kullu insan hayawan, kan begitu. Kullu insan hayawan, ya kan? Kita pakai contoh itu aja lah. Kullu insan apa? Hayawan. Afrod dari insan itu apa? Afrod dari insan? Zaid, Amr, Bakar dan seterusnya itu afrod dari insan. Itu disebut dzatul maudhu. Istilah lainnya adalah dzatul maudhu. Jadi dzatul maudhu dari insan itu adalah Umar, afrodnya itu tadi dan seterusnya. Lah kalau wasufnya maudhu, apa wasufnya maudhu? Sifatnya maudhu. Sifat dzat maudhu itu insan, Bakar itu disifati sebagai manusia, ditandai. Nah, itu ditandai sebagai manusia. Wasf unwaninya itu maksudnya. Jadi afrodnya, zatnya insan itu adalah Zaid, Umar, Bakar, ya kan? Zatnya itu adalah Zaid, Umar, Bakar. Zaid, Umar, Bakar itu disifati dengan satu tanda. Tanda itu adalah manusia. Disebut manusia gitu aja, dinamai manusia wes gitu aja. Zaid, Umar, Bakar dinamai manusia, itu maksudnya disifati dengan tanda manusia. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu balik kullu insan hayawan, bisa nggak kamu mengatakan kullu hayawan zaidun? Kebalikannya apa? Kullu insan hayawan berarti kebalikannya ba'du hayawan insan kan gitu. Ba'dul hayawan Zaid, Umar, Bakar. Apa begitu? Apa yang dimaksud zat maudhu'nya? Enggak, yang dimaksud bukan zat maudhu'nya. Yang dimaksud bukan zat maudhu'nya, hanya tandanya saja. Kata beliau, bi annal aksa la yusayyaru dzatal maudhu' mahmulan, tidak menjadikan zatnya maudhu' itu menjadi mahmul. Jadi yang menjadi makmul itu bukan Zaid, Umar, Bakarnya sebetulnya, bukan zatnya. Kan saya bilang tadi, zatnya maudhu' insan itu apa? Zaid, Umar, Bakar. Yang ketika dirubah dibalik menjadi makmul itu apa? Yang dibalik menjadi makmul itu bukan Zaid, Umar, Bakarnya. Tapi zat maudhu' menjadi makmul. Maudhu'nya apa? Maudhu'nya adalah zatnya makmul, makmulnya adalah wasfnya saja. Wasful maudhu'. Nah, saya kira ini nggak usah terlalu dipusingkan lah. Ini cuma tadi itu di bawah aja. Kalau belum paham nanti paham sendiri. Nah, wis maca samsiah nggak paham dewe. Ya, wal mujabah lanjut.
المجابة كلية لا تنعكس كلية لئلا تنتقض بمادة يكون المحمول فيها أعم محمول Ya. فيها Amma من الموضوع إذ تصدق كل إنسان حيوان. Qauluna. Oh, Idh yasduqu qauluna, gitu kan? bukan, menurutku istasdukul langsung. Ayo sama aja. Istasduku kullu insanin hayawanun wala yasduku kullu hayawanin insan. Ayo, jadi beliau mengatakan apa? Wal mujabah kuliah. Mujabah kuliah itu akisnya apa? Akisnya kuliah. Iya, mujabah kuliah akisnya sama-sama kuliah. Supaya apa? Li Allah tangtaqid bima datin yakunul mahmul fi akhir maudhu. Kan latan akis kuliah Mas. Oh sorry, latan akis kuliah ya. Latan justru kebalikannya bukan kuliah mujabah kuliah, tapi mujabah juz'iyah, bukan kuliah. Kenapa? Kalau sampai kebalikannya itu sama-sama kuliah, maka apa? Enggak jadi. Tangtakid bima datin yakunul mahmul fi akhir maudhu. Ada mahmul yang lebih umum, lebih general, lebih universal daripada maudhu itu. Contoh, ketika kita mengatakan kullu insan hayawan, benar enggak? Benar. Tapi ketika kita mengatakan kullu hayawan insan, benar enggak? Ya keliru. Bagaimana bisa mahmulnya yaitu insan, maudhu'nya yaitu hayawan lebih umum daripada mahmulnya itu insan? Enggak bisa ini. Kebalik. Lanjut. Wa illa la sadaqal akhassu ala jami' afradil a'ammi wa huwa muhal. Nah, kalau enggak demikian maka akhirnya seluruh akhos, jika akhos benar maka yang a'am afrodnya semua afrodnya a'am menjadi benar. Ini nggak bisa, jelas keliru. Kalau dari ini kan lazim malzum seperti tadi. Coba kita buat contoh ini, apa zaujiyah sama arba'ah itu tadi. Zaujiyah itu yang a'am atau yang akhos? Zaujiyah Itu yang a'am. a'am, arba'ah itu yang a'am atau yang akhos? Akhos. Akhos. Kalau misalnya ada akhos, otomatis a'amnya juga pasti ada. Kalau saya mengatakan arba'ah 4, otomatis zaujiyahnya otomatis nempel di situ. Nah, kalau saya mengatakan zaujiyahnya saja, apakah arba'ahnya ikut? Tidak. Belum tentu, karena namanya zaujiyah itu ada banyak afrodnya. Lanjut. Bal tan'akisu juz'iyatun. Juz'iyatan. Bal tan'akisu juz'iyatan. Lianna idza qulna kullu insanin hayawanun yasduqu qawluna ba'dul hayawani insan. Nah, ini yang benar ini kullu insan hayawan, maka kebalikan yang benar adalah ba'dul hayawan insan. Kuliah mujabah kebalikannya adalah juz'iyah mujabah. Fa inna najidu syai'an mu'ayyanan mawsufan. kan fa inna najidul maudhu. Enggak ada maudhunya. Berarti ada maudhu itu. Ada. Fa inna najidu al maudhu syai'an. Najidu maksudnya nufridu ya. Fa inna najidu yakni fa inna nufridu. Nah, sekali lagi ini beliau pengen menjelaskan burhan iftirat. Nah, ini dia. Ini yang disebut burhan iftirat ya ini. Lanjut. Nufridu maksudnya faradu berarti. Iya, faradu. Mausufan bil insan wal hayawan wa huwa al hayawanun natiq fa yakunu ba'dul hayawan insan. Nah, ya, insanan. Ya. Ini tadi burhan iftirat yang saya sebutkan tadi ya. Kita menjadikan, kita anggap, kita asumsikan bahwa maudhu'nya itu sebagai syai'an muayyanan, sesuatu yang tertentu yang saya tulis di awal tadi. Mausufan yang disifati bil insan wal hayawan. Terus kita susun menjadi satu qadhiyah begitu. Kita susun menjadi kias, ada qadhiyah jenis kubro dan ada yang sugro dan kubro. Kita susun, nanti mesti natijahnya adalah ba'dul hayawan insan. Lanjut. Wali'annahu idza sadaqa kullu insanin hayawan lazima an yasdiqa ba'dul hayawan insan wa illa la sadaqa naqiduhu. Nah, ini burhan yang kedua. Burhan yang pertama burhan iftirat. Ini burhan yang kedua, burhan apa tadi? Burhan apa? Aks. Nah, burhanul aks. Lanjut. Wa huwa la syai'a minal hayawan bi insan fatalzamul munafatu bainal insani wal hayawan fayasduqu laysa ba'dul insan bi hayawanin wa qad kana al aslu kullu insan hayawanun hadza khulfun. Aywa. Coba kan polanya sama. Yang pertama asalnya apa? Kullu insan hayawan. Terus mesti benar aksesnya apa? Aksesnya ba'dul hayawan insan. Cara membuktikannya gimana? Coba kita cari nakitnya. Nakitnya ba'dul hayawan insan apa? Wa ila la sadaqa nakidu. Nakitnya apa? Wa huwa la syai'a minal hayawan insan nakitnya. Terus setelah kita cari nakitnya, kita cari akes dari nakit tersebut. Apa akes dari nakit tersebut? Laisa ba'dul hayawan ba'dul insan bihayawan, ya kan? Akesnya kan? Akes dari nakitnya. Jadi aksu nakidil akes maksudnya.
Jadi akes yang terakhir ini adalah aksu nakidil akes, ya kan? Akes yang pertama ada asal, kita cari akesnya. Akesnya ini kita cari nakidnya. Nakidnya kita cari akesnya lagi. Berarti akes yang ketiga ini apa? Aksu nakidil akes. Terus baru kita bandingkan dengan asalnya. Fayas dukul laisa ba'dul insan bi hayawan. Faqad kana al-aslu, padahal asalnya mengatakan kullu insan hayawan. Pasti salah kan? Ini udah saya terangkan semua tadi. Lanjut. Ada khulfun, udah jelas khuluf ini. Lanjut. Nah, yang ini yang ketiga ini adalah burhan apa namanya? Burhanul khulf. Lanjut. أو يضم ذلك الناقد إلى الأصل لينتج سلب الشيء عن نفسه هكذا. Aywa, كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بإنسان. Terus ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان وهو محال. Jelas ya. Ini burhanul khulf tadi yang saya sebutkan. Lanjut. Hah? Lanjut. الموجبة الجزئية أيضا تنعكس موجبة جزئية بهذه الحجة. فعكس بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان. لأن نجد شيئا موصوفا بالحيوان والإنسان فيكون بعض الحيوان إنسانا ولأن ya ini saya benar. Ini tadi yang kedua adalah mujabah juz'iyah, maka akesnya apa? Sama-sama mujabah juz'iyah. Hujahnya juga sama, pakai 3 cara tadi, burhannya, pakai 3 cara burhan. Yang pertama burhan apa tadi? Iftirad. Fa'aksu ba'dul hayawan ba'dul insan hayawan, ba'dul hayawan insan. Lianna najidu, yakni najid apa tadi maknanya? Nufrid. Burhan iftirad. Lianna najid syai'an mausufan bil hayawan wal insan. Jadi kita anggap, kita asumsikan bahwa sesuatu itu disifati dengan hayawan dan disifati dengan insan. Nah, fayakunu ba'dul hayawan insanan. Maka nanti-nantinya mesti ba'dul hayawan insan. Ini burhan pertama, burhan apa? Iftirad. Yang kedua wali'annahu, ini masuk ke burhan akes. Lanjut. ولأنه إذا صدق بعض الإنسان حيوان لازم أن يصدق بعض الحيوان إنسان وإلا لصدق نقيضه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان فيلزمه لا شيء من الإنسان بحيوان وقد كان الأصل بعض الإنسان حيوان هذا ini adalah burhan apa? Terakhir tadi burhanul khuluf. Burhanul khuluf. Jadi setiap akes ini sok dipakai 3 burhan. 3 burhan tadi. Kok burhanul khuluf ini burhanul akes ini, ya kan? Lianna ya kan? Iya, burhanul akes ini. Lianna idza sadaqa ba'dul hayawan insan, ya kan? Maka lazima yasduqa ba'du al hayawan insan, ya kan? Mujabah juz'iyah yo sama-sama mujabah juz'iyah. Kalau nggak benar maka nakidnya otomatis benar. Nakidnya apa? Nakidnya ba'dul hayawan insan. La syai'a minal hayawan insan. Kalau ini benar, asumsikan ini benar, maka apa? Akesnya apa? La syai'a minal insan bi hayawan. Wah, la syai'a minal insan bi hayawan itu kebalikan dari khuluf adalah kebalikan atau bukan kebalikan, konversi ya. Akesnya benar. Ba'dul insan bi hayawan. Enggak sama dengan asalnya. Mesti otomatis keliru. Kalau keliru berarti akesnya benar. Ini apa? Burhanul akes. Yang kedua, dijelas kayak ngene kayak bingung kan? Iya, mesti bingung. ibaratnya masyaallah. Nah, lanjut. Au yudamu hadan naqidu ila Nah, ini baru burhan apa? Burhanul khuluf. Lanjut. liyuntija salbu syai'a min an nafsihi kama marwas enggak perlu dijelaskan, sudah lewat tadi. Lanjut. wasalibatul kulliyatu tan'akisu salibatan kulliyatan. Nah, ini ya, salibah kuliah, maka kebalikannya juga salibah kuliah. Lanjut. Wadzalika ay in'akasuhuma in'ikasuha kulliyatan bayyinun fi nafsihi fa innahu idza sadaqa qawluna la syai'a minal insani bihajarin sadaqa qawluna la syai'a minal hajari bi insani. Jelas salibah kuliah sama-sama salibah kuliah, la syai'a minal insan bihajar, maka la syai'a minal hajar bi insan. Jelas. Bayyin maksudnya bayyin itu jelas bi nafsihi, jelas dengan dirinya sendiri. Lanjut. Wa illa la sadaqa naqiduhu wa huwa ba'dul hajar insanun wa ini beliau langsung pakai burhan apa namanya? Burhan akes. Tapi bisa juga pakai burhan iftirad juga sama bisa. Lanjut. Wa yan'aqisu ila qawlina ba'dul insani hajarun. Wa kana al-aslu la syai'a min al-hajari bi insanin. Hadza khulfun. Jadi ya segitulah sama. Kata-kata yang pertama ba'dul hajar insan,
akasnya ba'dul insan hajar, ya kan? Nakitnya ba'dul hajar insan itu nakit ya, nakit dari la syai'a minal insan minal hajar bi insan. Nakitnya adalah ba'dul hajar insan. Kemudian akas dari ba'dul hajar insan adalah ba'dul insan hajar, akas dari nakit. Jadi aksu naqidi al akas. Oh berarti nak ibarat Syekh Zakaria ini apa kayak hasilnya di sini? Iya, berarti jelas nggak iya. beda baik kan? Bukan karena aslu la syai'a minal hajar bi insan. Kali. Lanjut, hadza khulfun. Lanjut. أو يضم هذا النقيض إلى الأصل لينتج سلب الشيء عن نفسه Salba syai'i an nafsihi. سلب الشيء عن نفسه هكذا Hakadha apa? Hakadha. بعض الإنسان حجر ولا شيء من الحجر بإنسان Liuntija. لينتج بعض الإنسان ليس بإنسان Wahwa muhal. Ini juga apa? Burhan apa? Khulf. Lanjut. وإنما قال كلية Walam ولم يقل كنفسها لأنه إنما تعرض للعكس بحسب الكم دون الحجة jihah. دون الجهة Nah, wal kalam alaiha. والكلام عليه بحسبها عليه. طويل يطلب من المطول يطلب من المطول. Nah, ini pembahasannya panjang banget. Ya gitulah, nanti kalau kalian udah sampai mutawalat baru tahu khilaf letak iskalnya di mana. Lanjut, wasalibatu. والسالبة الجزئية لا عكس لها لزوما وإلا Ini yang saya sebutkan terakhir tadi, salibah juz'iyah itu tidak ada akasnya. Tidak ada akas. Wa illa lam taqadha. وإلا لانتقد بمادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول فيصدق سلب الأخص عن بعض الأعم ولا يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص فإنه يصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يصدق عكسه وهو بعض الإنسان ليس بحيوان لصدق نقيضه لا صدق لصدق نقيضه وهو كل إنسان حيوان. Kenapa nggak bisa? Kenapa salibah juz'iyah itu nggak ada akasnya? Jawabannya karena kalau misalnya sampai ada akasnya, lam taqadha bimadan yakunu mawdu fi amil mahmul. Lam taqadha dia akan bertentangan bimadatin dengan satu maddah. Yakunul mawdu di mana mawdu fiha di maddah tersebut am minal mahmul lebih umum dari mahmulnya. Mustahil, nggak bisa seperti itu. Kalau sampai benar demikian, fayas tukusal bul akhos an ba'dil aham. Kamu menafikan sesuatu yang akhos dari sebagian sesuatu yang a'am. Contohnya, kamu mengatakan ba'dul hayawan laisa bi insan. Ini qadiyah apa namanya? Ba'dul hayawan laisa bi insan. Salibah juz'iyah. Ba'dul hayawan laisa bi insan. Terus kamu cari akasnya. Coba akasnya gimana? Misalnya kamu mengatakan, "Oh, akasnya adalah tinggal dibalik aja." Ba'dul hayawan insan berarti ba'dul insan laisa bi hayawan. Coba pikir, ba'dul insan laisa bi hayawan itu gimana? Sebagian manusia bukan hewan. Itu namanya kamu apa? Salbul a'am an ba'dil akhos. Ya kan? Menafikan yang lebih umum dari yang lebih khusus. Nggak mungkin seperti ini. Ba'dul hayawan laisa bi insan itu betul. Sebagian hewan itu bukan manusia. Iya, karena sebagian hewan itu ada jerapah, ada kecoa, ada bonobo, ada segala macam. Tapi ketika mengatakan ba'dul insan laisa bi hayawan nggak bisa. Insan itu akhos minal hayawan. Naunya insan Iya, jenisnya insan itu hayawan. Bagaimana bisa sebagian insan kamu katakan bukan hayawan? Ya tidak bisa. Sehingga tidak ada akasnya. Lanjut, lisit kinaqidi. Nah ini terus kalau nggak gitu maka nanti nakitnya benar. Nakitnya apa nakitnya? Kullu insan hayawannya nggak? Nakit dari ba'dul insan laisa bi hayawan apa nakitnya? Kullu insan hayawan. Lu benar, harusnya nakit itu keliru. Kalau nakitnya benar berarti otomatis asalnya yang keliru. Karena nakit itu tidak memungkinkan dua-duanya benar, dua-duanya salah. Mesti salah satu benar, salah satu salah. Jadi kalau asalnya kok kamu anggap benar, nakitnya harus keliru. Kalau ternyata nakitnya benar, otomatis asalnya yang keliru. Wa illa lau jidal kul bidunil juz'i. Ini penguat aja. Kalau tidak begitu, lau jidal kul bidunil juz'i. Ada sesuatu yang kuli tapi nggak ada juzuknya. Lanjut. Wafaidun biqaulihi Kul ya bukan kuli. Ada sesuatu yang kul bukan juzuk. Kul dari insan itu kul. Insan itu lafaz kulli. Kalau dilihat dari apakah dia itu tapi dia bisa menjadi kul kalau dilihat dari juzuknya apa? Juzuknya adalah saya Umar Bakar gitu. Kul. Rumah itu kul apa juzuk? Kul. Karena juzuknya adalah pintu dan seterusnya.
manusia, rojul itu kul atau juzuk? Kulli atau kul? Kulli bisa. Tergantung. Oh iya, tergantung. Kalau misalnya saya katakan bagian dari yang juzuk dari anunya adalah tangannya, kepalanya, maka dia menjadi apa? Kul. Rumah ya iso kuli. Ya, lanjut bahwa muhal mustahil. وقيد بقوله وقيد بقوله لزوما لأنه قد يصدق العكس في بعض المواد مثلا يصدق بعض الإنسان ليس بحجر ويصدق عكسه أيضا وهو بعض الحجر ليس بإنسان. Jadi beliau, nah ini qayyid luzuman tadi loh, kan beliau mengatakan wasalibah al-juz'iyah la aksalaha luzuman. Kenapa kok ada kata-kata luzumannya? Beliau mengatakan wa qayyada biqauli luzuman, diqayyidi dengan kata-kata luzuman li'annahu, karena qad yasduqul aksu fi ba'dil mawad. Karena enggak, kadang-kadang salibah juz'iyah itu punya akes yang benar juga masalahnya. Tidak selalu. Jadi beliau mengatakan salibah juz'iyah la aksalaha, ya la aksalaha luzuman. Tidak ada akes yang pasti. Tapi ada beberapa keadaan tertentu yang dicari akesnya ternyata ada. Paham nggak maksudnya? Ya, kata-kata luzuman itu ingin menunjukkan bahwa akesnya itu tidak ada, akesnya itu bukan selalamanya tidak ada, enggak. Tapi la aksalah luzuman tidak ada akes yang pasti, yang selalu. Berarti kadang-kadang ada. Ya iya, kadang-kadang ada memang. Apa contohnya ada? Nah ini contohnya ada. Lihat nahu qad yasdugul aksu fi ba'dil mawad. Sebagian maddah itu kadang ada akesnya. Contohnya apa? Masalah yasdugu, kata-kata ba'dul insan laisa bihajar. Benar enggak? Ba'dul insan laisa bihajar. Benar. Oh, jelas benar. Akesnya apa akesnya? Ini kan salibah juz'iyah kan? Kan katanya tadi kata-katanya salibah juz'iyah enggak ada akesnya. Yang betul enggak ada akesnya yang luzum. Tapi nyatanya ini akesnya benar. Akesnya apa? Wa yasdugu aksu aidon, akesnya benar. Ba'dul hajar laisa biinsan, jelas. Jadi ba'dul mawad, kata-kata luzuman itu ingin menunjukkan bahwa ba'dul mawad itu tidak selalu. Kadang-kadang ada yang benar. Allah a'lam. Oke, yang kan? Ya. Dan kenapa perubahan yang 1, 2 yang itu ini beda kok? Gimana? Kan perubahan dari 1 ke 2, nah awal saya jadi sama-sama negatif adalah yang ini yang 2 yang Iya. itu kenapa beda? Ini sama ini. Ya, perubahan dari 1, 2 itu. Kenapa beda? Ya karena definisinya aksu naqidil muwafiq adalah merubah torf yang awal minal qadiyah binaqidil tsani minha wa aksi. Jadi maka caranya mencari aksu naqidil muwafiq adalah yang pertama kita cari nakidnya masing-masing torf awal dan torf tsani dulu. Torf awal torf tsani apa? Maudhu dan mahmul. Kita cari nakidnya. Nakidnya apa? Jundi yo la jundi. Syuja yo la syuja. Baru kita balik setelah ketemu nakidnya, baru kita balik kullu ma laisa, kullu ma la bi jundi la syuja. Kita balik kullu ma laisa bi syuja, laisa bi jundi. Atau bisa juga kita ini sebenarnya kita bisa pakai kullu ma la syuja la jundi, bisa aja. Itu maksud tor awal bukan apa qadiyah sing kullu jundi syuja itu, satu torf itu. Hah? Maksudnya tabdilu torfil awal. Enggak. Torf awal yang dimaksud adalah maudhu mahmul. Kalau yang ini memang secara kaidah atau secara definisi adalah tabdilu torf awal minal qadiyah binaqidi tsani wa tsani bi'ainil awal. Jadi yang kita rubah itu cuma torf tsaninya saja. Torf tsaninya saja. Mana kullu insan hayawan, terus kita rubah torf tsaninya. Torf tsaninya apa? Hayawan kan? Kita rubah menjadi nakidnya. Nakidnya laisa bi hayawan. Berarti menjadi kullu insan laisa bi hayawan. Kullu insan laisa bi hayawan baru kita balik. Akes kan dibalik. Ini kan tadi juga dibalik ini tadi. Dari 2 ke 3 dibalik. Ini kita balik. La syai'a. Nah, di sini letak ininya. Letak apa namanya perbedaannya? Kullu insan laisa bi hayawan. Selain merubah torfani, yang dirubah juga adalah qadiyahnya. Kalau qadiyahnya ini awalnya kulli mujabah, maka kita rubah menjadi kulli salibah. Harus. Sehingga kamu lihat ini selalu polanya adalah kulli mujabah mesti kulli salibah. Kulli salibah mesti kulli mujabah. Kulli juz'i salibah menjadi juz'i mujabah. Sehingga ini karena ini awalnya adalah kulli mujabah, maka otomatis menjadi kulli salibah. Itu artinya apa Bang yang Ketiga, la syai'a mimma laisa bihawan, tidak ada satupun yang bukan hewan adalah manusia.
tidak ada satupun yang bukan hewan adalah manusia. Ya iya jelas. Tidak ada satupun yang bukan hewan manusia. Manusia udah pasti hewan. Nggak ada yang nggak hewan itu manusia. Yang lain? Iki antar semua akes ki mukhayyar apa piye? Maksudnya? Menggunakan akes yang muafik, mukhalif terus yang musawi. Apa itu kan natijanya sama semua kan akhirnya? Maksudnya apa? Terus gitu. Ya ini awal itu apa kan? Dengan yang awal itu sendiri, bi'ainil awal, yakni bil awal dzatiha. Dengan awal itu sendiri, maksudnya bi'ainil awal itu awalnya nggak usah dirubah udah. Nggak usah dirubah menjadi nakit, maksudnya begitu. Bi'ainil awal itu awalnya tidak perlu dirubah menjadi nakit. Ma'abaqo iski dunal kaif. Nah, dunal kaif, ada kata-kata dunal kaif. Kaifnya yang kita rubah. Kaif itu yang mujabah salibahnya itu yang kita rubah. Maksudnya apa jenis akes kan ono akeh muafik dan macam-macam. Misalnya kita datang dengan premis yang sama, kul insan hayawan, kita entah mengakesnya dengan cara yang mana itu mukhayyar gitu kan maksudnya. Ini bukan tertentu yang akes muafik khusus tema tertentu enggak. Mukhayyar. Yang lain? Ampun, ya harus ben gak ngeluh qasidahan. Al-Fatihah.